Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai program Melek Literasi Arab yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Qalam yang dilaksanakan secara online dan diasuh oleh saya pribadi, Muhammad Hasan, yaitu selaku pengelola dari channel IG Kebun Bahasa untuk Literasi Arab. Pada kesempatan kali ini, untuk sesi yang pertama ini kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu hal-hal yang umum tentang apa yang akan kita hadapi selama beberapa waktu ke depan, dan boleh dikatakan ini adalah sesi pengantar atau mukadimah, yakni bagaimana menguasai literasi bahasa Arab itu sendiri. Apa saja yang akan kita perlukan, bagaimana metodenya, karena kesuksesan mencapai tujuan, salah satu faktor yang sangat penting itu adalah bagaimana jalan untuk mencapainya. Kita akan mencoba mulai. Yang pertama, fakta yang harus kita sadari adalah bahasa Arab ini bukanlah bahasa yang sebagaimana bahasa lain, cukup dengan kamus, ya. Kamus bisa banyak membantu. Tetapi bahasa Arab ini hanya bermodal kamus saja, itu tidak akan membuat kita melek literasi Arab dan memahami bacaan Arab. Bahkan kamus itu sendiri tidak akan bisa kita gunakan kalau tanpa tahu caranya. Maka apa saja yang diperlukan selain kamus untuk membuat kita melek literasi Arab dan memahami bacaan Arab, buku-buku Arab, tulisan Arab, dan sebagainya? Ada 3 perangkat dasar untuk menguasai literasi bahasa Arab. 3 perangkat ini, sebagaimana dikatakan di sini, adalah perangkat dasar. Artinya, selain 3 perangkat ini, ada banyak perangkat-perangkat lain. Tetapi, kita akan kesulitan untuk menguasai perangkat-perangkat lain apabila kita tidak kuasai 3 perangkat dasar ini. Dan bahkan salah satu perangkat di antara 3 perangkat dasar ini akan tetap digunakan sepanjang hayat. 3 perangkat dasar ini atau 3 alat dasar ini wajib dimiliki oleh setiap pembelajar bahasa Arab. Yang pertama adalah sorof, yang kedua adalah nahwu, dan yang ketiga adalah kamus. 3 perangkat dasar ini akan sangat membantu kita dalam memahami berbagai tulisan Arab, memahami maknanya, kemudian mengetahui cara membacanya, dan kita mampu juga untuk menyusun sebuah tulisan dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, bagaimana 3 perangkat ini membantu kita untuk melek literasi Arab? Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 3 kata, atau dalam bahasa Arab dikatakan 3 kalimah. 3 kalimah ini tentunya belum berharokat. Artinya kita pada awalnya tidak mampu untuk mengetahui atau mencoba membacanya atau mencoba membunyikannya. Kenapa? Karena harokat ini bisa memberitahu kita tentang bagaimana kita membaca atau membunyikan atau mengucapkan kata-kata atau kalimah-kalimah ini. Maka yang pertama, disinilah ilmu sorof atau tasrif berperan, di mana untuk kalimah pertama ada nun, ada sod, ada ro. Itu harokatnya apa? Itu dikembalikan kepada ilmu sorof, yaitu bahwa nasoro ini merupakan contoh atau mauzun dari pola fa'ala yaf'ulu, sehingga ketika dikiaskan menjadi nasoro yansuru. Maka dalam sorof kita mempelajari pola. Contohnya, pola yang berlaku untuk kata nasoro ini ialah pola fa'ala yaf'ulu. Kalau kita perpanjang, kita coba perpanjang fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun,
fu'ila yuf'alu. Ketika dikiaskan ke dalam kata nasoro, maka menjadi nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun, minsurun, nusiro yunsoru. Nah, semuanya itu dinamakan dengan bentuk. Sorot membahas perubahan dari satu bentuk kepada bentuk-bentuk yang lain. Dari nasoro menjadi yansuru, kemudian nasron, dan lain sebagainya. Masing-masing bentuk tentunya memiliki makna tersendiri yang memang sesuai dengan bentuk tersebut. Sebagai contoh misalnya, nasoro ini merupakan bentuk fi'il madi yang memiliki makna masa lalu, sehingga nasoro berarti telah menolong. Berbeda dengan unsur yang merupakan bentuk fi'il amar yang bermakna perintah. Kita artikan tolonglah. Kemudian ada la tansur yang merupakan bentuk fi'il nahi, sehingga kita artikan janganlah tolong. Nah, kita ketahui barusan bahwa bentuk-bentuk tersebut itu memiliki fungsinya masing-masing dalam pembentukan makna dari masing-masing kata itu sendiri. Dan pola-pola seperti itu pola-pola yang sudah baku ya. Nah, kembali kepada 3 untai kalimah di sini, kita ketahui bahwa 3 huruf yang terdiri dari nun, shod, dan ro ini mengikuti bentuk fi'il madi dari pola fa'ala yaf'ulu, sehingga kita beri harokat nasoro. Kemudian yang kedua, di sini ada tajir. Kenapa tajir? Karena dia diambil dari pola fa'ala yaf'ulu juga, yaitu tajaro yatjuru, yang artinya berjualan atau berdagang. Tajaro yatjuru, tijarotan, tajirun, matjurun, utjur, la tajur, matjarun, mitjarun, tujiro, itjaru. Jika tajaro yang berbentuk fi'il madi artinya telah berdagang, yatjuru sedang atau akan berdagang, tijarotan perdagangan, maka tajirun itu adalah orang yang berdagang. Jadi bentuk yang seperti ini itu dinamakan dalam ilmu shorof, disebutnya bentuk isim fa'il, yaitu yang bentuknya fa'ilun ya. Bentuknya seperti ini. Sekali lagi, jika tajaro itu artinya telah berdagang, yatjuru sedang atau akan berdagang, tijarotan perdagangan, maka tajirun itu artinya adalah orang yang berdagang atau pedagang. Matjurun artinya hal yang didagangkan, utjur berdaganglah, dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa harokat atau syakal dari kalimah yang kedua ini adalah at-tajir, dengan melihat atau dengan bantuan ilmu shorof. Tetapi perlu diingat bahwa harokat akhir dari tajir ini belum bisa diketahui, karena mengetahui harokat akhir itu bukanlah fungsi dari ilmu shorof, tetapi fungsi yang sebenarnya untuk mengetahui harokat akhir itu ada pada ilmu nahwu ya, karena ilmu nahwu membahas tentang harokat akhirnya seperti apa. Ketika harokat akhir tersebut salah diberikan, maka yang akan terjadi itu adalah kesalahan dalam memaknai untaian kalimah tersebut. Baik, itu untuk kalimah yang kedua. Untuk kalimah yang ketiga, di sini kalimah tersebut atau kata tersebut tidak diambil atau tidak berasal dari pola-pola shorof atau pola-pola tasrif. Maka cara mengetahuinya kita bisa lakukan penelusuran dengan menggunakan kamus. Nah, dalam kamus online, kamus yang sangat terkenal yaitu Kamus Al-Ma'ani,
Ada berbagai jenis bahasa di situ, salah satunya adalah Arab Indonesia. Kita bisa menemukan bahwa kalimat yang ketiga itu berbunyi imro'ah. Kalimat yang ketiga berbunyi imro'ah. Akan tetapi sekali lagi untuk syakal atau untuk harokat akhirnya itu masih belum bisa diketahui hanya bermodalkan kamus, sebagaimana kalimat at-tajir atau kata at-tajir juga harokat akhirnya tidak bisa diketahui dengan menggunakan syaraf. Maka bagaimana caranya kita mengetahui harokat akhir yang di sini? Itu kita bisa gunakan ilmu nahu, ya, yakni untuk kalimat yang kedua at-tajir, di situ kedudukannya sebagai subjek pelaku perbuatan. Nasoro kita tahu artinya adalah telah menolong. Maka ketika pelaku yang menolong itu adalah pedagang at-tajir, maka harokatnya menjadi domah. Harokat dari at-tajir ini menjadi domah. Nah, sedangkan harokah berikutnya, siapa yang ditolong? Nah, yang ditolong itu imro'ah, atau artinya seorang perempuan. Maka karena imro'ah menjadi objek dari perbuatan menolong yang dilakukan oleh si pedagang ini, maka harokat akhirnya menjadi fathah. Sehingga kalau dibaca nasorot tajiru imro'atan. Kalau diartikan dalam bahasa kita, si pedagang itu telah menolong seorang perempuan. Itulah bagaimana ketiga unsur tadi, yaitu sorof atau tasrif, kemudian nahwu, dan juga kamus, ketiganya berperan dalam membantu kita memahami harokat-harokat yang ada dalam tulisan Arab gundul, atau memahami bagaimana cara kita membaca tulisan Arab gundul. Maka literasi dasar untuk menguatkan literasi dasar kita tentang bahasa Arab dapat dikuatkan dengan cara menguasai secara mendalam dan menyeluruh bahasan-bahasan yang ada dalam ilmu sorof dan ilmu nahwu, serta memperluas cakrawala wawasan kita terhadap kosakata-kosakata. Karena kamus itu berperan dalam memberitahukan kita makna dari kata-kata atau kosakata. Baik, berikutnya. Nah, sorof itu seperti apa? As-sorfu atau at-tasrif. Apa itu ilmu sorof atau tasrif? Tentang what, mada, apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof adalah ilmu tentang variasi atau perubahan yang terjadi pada kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Maka ilmu sorof ini lebih fokus kepada satu kata yang itu merupakan kata yang bisa dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, kalau kita ketahui, ya, tulisan-tulisan Arab itu banyak sekali yang itu sifatnya bentukan. Bahkan mungkin bisa dikatakan mayoritas, ya, dari kata-kata dalam bahasa Arab itu adalah bentukan-bentukan dari pola-pola tasrif. Sebagai contoh misalnya kata Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang mengikuti pola af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian kata ta'lim yang sudah populer di kita itu berasal dari apa? Allama yu'allimu ta'liman. Kemudian kata taqarrub, mendekat kepada Allah, itu dari pola taqarruba ya taqarrubu taqarruban, ya, yang dia mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Jadi begitu banyak kata-kata
Mufradat-mufradat dalam bahasa Arab itu yang dibentuk melalui pola-pola dalam sorof atau tasrif. Seandainya kita menguasai dengan matang, dengan terlatih, tidak kita terlatih dalam hafalan pola-pola sorof atau pola-pola tasrif, maka akan menjadi lebih mudahlah kita ketika kita mencoba untuk membaca tulisan-tulisan Arab gundul. Karena banyak, sekali lagi, kata-kata yang ada dalam tulisan bahasa Arab itu dibentuk melalui pola-pola tasrif atau sorof. Kemudian, why? Kenapa? Apa alasan kita? Untuk apa kita belajar ilmu sorof atau tasrif? Satu, untuk memahami makna-makna suatu kata berdasarkan bentuk-bentuknya. Sebagaimana tadi, tajaro artinya berdagang. Kalau tajirun, kita bisa ketahui, karena tajor artinya berdagang, telah berdagang, maka tajirun itu adalah orang yang berdagang. Kalau nasoro itu artinya telah menolong, maka nasirun itu adalah orang yang menolong. Kalau mansurun, misalnya ada orang namanya Mansur, maka itu adalah orang yang ditolong. Contoh lain misalnya yang populer adalah Hamidah Yahmadu. Hamidah telah memuji. Yahmadu sedang atau akan memuji. Hamdan, pujian. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Alhamdu, ya, segala puji. Itu merupakan sigot atau bentuk masdar dari Hamidah Yahmadu. Kemudian mungkin ada kita sering mendengar nama orang namanya Hamid. Hamid itu mengikuti sigot atau bentuk fa'il, yang artinya orang yang memuji. Kemudian Mahmudun, sebaliknya, orang yang dipuji. Ya. Nah, itu menunjukkan ya bahwa kita bisa mengetahui makna-makna kata-kata tersebut melalui pengetahuan kita terhadap bentuk-bentuknya. Ya. Yang kedua, menjaga lidah dari kekeliruan dalam mengungkapkan kosakata berbahasa Arab. Nah, ini juga tadi ya, dengan pengetahuan dasar kita tentang sorof dan pola-pola tasrif, maka kita bisa mengetahui cara membaca dengan benar dan menghindari kesalahan dalam membacanya. Tidak asal baca, tidak asal bunyi, tapi berdasarkan kepada kaidah-kaidah keilmuan sorof yang sudah kokoh. Kemudian yang ketiga, membantu memahami tulisan Arab gundul. Ya, memahami tulisan Arab gundul. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan? Yang pertama, menghafalkan satu, pola-polanya, dan dua, bentuk-bentuknya, ya, wazan atau pola, dan sigoh atau bentuknya. Tentunya karena bentuknya kajian umum, maka hafalan tersebut akan dilakukan secara seiring waktu. Kita akan lebih banyak contoh-contohnya, praktek-prakteknya, penerapan-penerapannya, sehingga pola-pola tersebut secara tidak langsung akan hafal sendiri, mudah-mudahan. Lebih bagus lagi kalau kita mencoba untuk menghafalkannya. Kemudian, yang kedua, memahami makna-makna kata berdasarkan bentuk-bentuknya, sebagaimana yang diinginkan oleh kajian ilmu sorof ini. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas. Kemudian latihan menerapkan pola-pola dalam contoh-contoh. Ya, dalam tulisan Arab, misalnya kita temu suatu kata yang berasal dari pola sorof apa, kemudian kita coba ya diterapkan pola-polanya. Kira-kira si kata tersebut masuk ke dalam pola apa, ya. Kemudian bagaimana si kata tersebut dipola dengan dicoba disebutkan untuk pola-pola yang lainnya, untuk bentuk-bentuk yang lainnya, Jadi satu kata nasoro, misalnya coba nasoro ditasrif. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun nusiro yunsoru. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, terakhir ya, dan tapi bukan berarti yang terakhir. Ini yang hanya di sini saja. Latihan membaca contoh-contoh kata atau kalimat lalu mencari pola-polanya. Nah, ini tadi ya, ketika kita membaca tulisan Arab seperti tajirun, at-tajir, maka kita coba carikan ya, dia polanya adalah tajaro yatjuru dan sigotnya atau bentuknya adalah isim fa'il, sehingga dibacanya at-tajiru. Oke. Seperti itu ya. Ini 3 hal yang
akan kita lakukan ke depan tentang bagaimana ini ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu nahwu ya. Tentang ilmu nahwu ini, apa itu ilmu nahwu? Ilmu tentang pokok-pokok yang diambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui keadaan akhir kalimat. Ya, ini bukan kalimat ya, keadaan akhir kalimat dari segi i'rab atau perubahannya. Karena nanti akhir kalimat itu ada yang berubah, ada yang tetap ketika dia berpindah-pindah kondisi atau kedudukan atau jabatan. Ada yang berubah, ada yang tetap. Fenomena perubahan disebut i'rab dan yang berubah disebutnya mu'rab. Sedangkan fenomena yang tidak berubah disebut bina dan yang tidak mengalami perubahannya disebut mabni ya. Jadi fenomenanya disebut i'rab dan bina, sedangkan yang mengalaminya disebut mu'rab dan mabni. Kemudian memahami rangkaian kata-kata atau kalimat dan mampu menyusun kata-kata sesuai dengan yang dikehendaki dan dimaksud. Jadi kalau sudah ilmu nahwu, berarti kita sudah tidak hanya membahas satu kalimat saja, tidak hanya membahas satu kata saja, tetapi kita sudah mulai membahas untayan kata-kata, kita bentuk, kita rangkai menjadi satu kesatuan makna. Untuk apa kita belajar? Ya, why? Limadha? Untuk apa? Satu, memahami kedudukan kata atau kalimat dalam ungkapan. Ya, jadi dalam ungkapan bahasa Arab, dalam untayan kalimat-kalimat atau kata-kata, itu masing-masing tidak sekedar ada, tapi punya kedudukan tersendiri, tertentu, yang berfungsi dalam satu kesatuan itu. Misal, seperti tadi contoh, nasoro at-tajiru imro'atan. Nasoro sebagai predikatnya, atau verbnya, atau kata kerjanya, yang berupa fi'il madi, yang menunjukkan masa lalu. Kemudian at-tajiru, itu adalah sebagai pelakunya. Pekerjaan tentunya membutuhkan adanya pelaku. At-tajiru itu sebagai pelakunya, cirinya adalah harokat domah di akhirnya. Kemudian imro'atan itu adalah sebagai objeknya atau sasaran perbuatan menolongnya. Sehingga karena dia sebagai objek sasaran perbuatan, maka harokat akhirnya menjadi fathah. Seperti itulah di antara contoh ya kedudukan kata dalam atau kedudukan kalimat dalam ungkapan atau kalam. Kedua, memahami ungkapan Arab secara benar. Nah, ini juga di antara buah yang kita peroleh kalau kita menguasai ilmu nahwu. Salah adalah memahami harokat akhir ini akan berakibat fatal. Misal, yang tadinya harusnya yang menolong itu adalah si pedagang, malah kebalik. Misalnya, nasoro at-tajiro imro'atun. Seorang perempuan telah menolong si pedagang itu. Nah, kita lihat, karena yang domah itu adalah imro'atun, maka berarti pelakunya adalah si perempuan. Sedangkan at-tajiro menjadi harokat akhirnya fathah, sehingga dia dipahami sebagai objek atau maf'ul bih. Maka artinya jadi berbeda dengan nasoro at-tajiru imro'atan. Si pedagang itu telah menolong seorang perempuan. Begitulah bagaimana harokat akhir dalam setiap kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengubah makna ya, ketika berbeda diucapkan. Yang ketiga tentunya membantu memahami tulisan Arab gundul. Bagaimana pembelajaran ke depan tentang nahwu ini? Maka pembelajarannya adalah pertama, memahami kaidah-kaidahnya. Ya, tentu nahwu ini isinya banyak sekali kaidah-kaidah dan kita akan mencoba menguatkan hafalan kaidah-kaidah ini dengan banyak praktek. Karena inti dari belajar itu adalah bagaimana caranya menjadikan kita menjadi lebih familiar. Teori-teori atau kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu akan terasa sulit kalau tidak diwujudkan dalam bentuk praktis. Karena itulah maka pembelajaran kita di grup ini itu akan lebih fokus, lebih banyak kepada praktek-praktek. Sehingga kaidah-kaidah yang awalnya asing menjadi makin familiar dan makin membuat kita paham untuk ke depan membuat pemahaman kita menjadi lebih mudah dalam membaca tulisan Arab gundul atau
memahami bacaan kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan latihan menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam contoh-contoh ungkapan seperti ungkapan tadi, nasoro at-tajiru imro'atan. Yang ketiga adalah latihan mengi'rab atau menjelaskan kedudukan kata-kata atau kalimat dalam ungkapan Arab. Seperti tadi, nasoro at-tajiru imro'atan, nasoro fi'il madi, tetap akhirnya, karena dia fi'il madi, tetap berakhiran fathah. Kemudian at-tajiru sebagai fa'il, marfu, dan ciri rafa'nya adalah domah. Kemudian imro'atan, dia adalah maf'ul bih atau objek mansub, ciri nasabnya adalah harokat fathah yang tampak di akhirnya. Nah, itulah contoh bagaimana kita mengi'rab atau menjelaskan kedudukan kata-kata dalam ungkapan bahasa Arab. Nah, ini seperti dalam contoh ini, nasor at-tajiru, dia berharokat domah karena jabatannya sebagai fa'il atau subjek pelaku perbuatan, sedangkan imro'atan dia berharokat fathah karena jabatannya sebagai maf'ul bih atau objek sasaran perbuatan. Demikianlah untuk membangun bangunan yang besar, kokoh, dan menjulang tinggi, kita mesti menyiapkan fondasi yang sangat kokoh. Fondasi untuk membangun khazanah literasi bahasa Arab kita dalam diri kita, kemampuan kita untuk melek aksara Arab, ya, itu dibangun di atas fondasi yang harus kokoh juga, karena peradaban yang menggunakan bahasa Arab itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat luas. Dan fondasinya ialah shorof, nahwu, dan mufradat atau kosakata yang bisa kita kuasai dengan mempelajari nahwu, mempelajari shorof, mempelajari nahwu, dan memegang terus kamus untuk selalu kita gunakan sampai akhir hayat kita. Demikian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.